Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini kita balik lagi di segmen Opa teman-teman ya. Pahmi tahu Opa? Tahu. Apa itu? Obrolan apa ya? Obrolan apa lupa lagi ya? Pokoknya obrolan apa lupa lagi nih Ya. Opa itu obrolan para pekerja asing. Nah, para pekerja asing. Nah, iya, karena kita kan sekarang jadi pekerja asing Betul. kan. Nah. Oke guys, jadi narasumber kita kali ini ya bisa dibilang Pahmud juga guys. Papa muda juga guys. Muda. Tanpa basa-basi lagi guys, kita langsung aja kenalan sama narasumber kita kali ini. Boleh silakan perkenalkan diri. Perkenalkan diri? Iya, perkenalkan diri dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fahmi Ihsan. Saya asal dari Bandung. Dari Bandung. Bandungnya di mana tempatnya? Bandungnya di kabupaten di Kecamatan Majalaya. Majalaya. Oh iya. Di Korea ini udah berapa lama Mi? Di sini kurang lebih udah 3 bulan. 3 bulan ya? Oh baru 3 bulan ya? Iya. Saya mikirnya udah lama loh. Enggak, baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya? Menuju 4 bulan. Oh menuju 4 bulan. 4 bulan. Oke. Kalau daerah ininya tempat kerjanya di mana? Daerahnya di kotanya Hwasong. Kotanya Hwasong. Kecamatannya Hyangnom. Hyangnom. Itu provinsi mana termasuknya? Gyeonggi-do. Oh Gyeonggi-do. Berarti kalau dari sini deket ya? Dari sini kurang lebih 45 menitan. 45 menit. Oke teman-teman, kita sekarang itu lokasinya di Ansan ya teman-teman. Nah kebetulan kita juga lagi libur dan kita bisa ketemu di waktu ini karena jarang-jarang banget karena dia ini sibuk banget Waduh, guys. Masya Allah sibuk. Padat jadwalnya kalau nggak Menyibukkan kerja. diri ya? Tapi itu bagus sih malahan, bagus. Menyibukkan diri itu bagus. Kalau saya sebenarnya orangnya mageran teman-teman. Jadi kebanyakan biasanya di asrama gitu kan. Sebenarnya saya juga mageran. Oh gitu? Semegeran, cuman karena apa ya, efek ya yang disebut tadi papa muda ya. Papa muda, jadi kalau sendirian banyak ngelamun nanti rindu keinget, rumah. Iya betul. Pengen pulang, walah bahaya. Jadi Nah mending itu nanti kita tanyakan juga ya guys ya. mending produktif lah, Mending jadi produktif, coba produktif. betul. Nah kalau untuk pabrik Mi, pabriknya pabrik apa? Kebetulan sekarang dapat pabriknya itu CNC. CNC. Nah, CNC. Untuk produksinya sendiri produksi apa? Kita produksi spare part mobil, itu Spare part piston rem mobil. Ini ukurannya cuman Piston tuh kecil banget dah, kecil banget. Piston motor aja kan gede Mi. Nah, ini kayak buat selang-selangnya gitu deh kayaknya. Oh. Kecil-kecil banget. Oh jadi pembuatannya itu ya? Nah, ada beberapa barang tapi semuanya kecil-kecil. Jadi emang khusus barang-barang yang kecil di pabrik ya? Iya, kecil, nggak ada yang gede, kecil-kecil semua. Tapi untuk semua jenis mobil? Nah, untuk jenis mobilnya kurang tahu, tapi ke beberapa perusahaan dikirimnya. Oke. Kalau untuk jam kerja waktu gimana? Jam kerja normal 8 jam, lemburan 2 jam, ya ganjugan. Ya ganjugan. Nah, cuman di pabrik saya itu kalau ada yang baru masa percobaan dulu atau masa training selama 3 bulan, itu nggak dapat extra overtime, nggak dapat. Oh jadi cuma 8 jam aja. 8 jam aja. Berarti Fahmi sekarang kan udah menuju 4 bulan nih. Berarti udah mulai adanya. Baru mau menginjakan di normal. Dikasih lemburan gitu. Oh, jadi kemarin 3 bulan masih PNS. Oh PNS. Kayak PNS ya, pulang 8 jam, sehat gitu banget. ya. Iya, tapi bagus dong. Bagus dong, sehat Iya, berarti. betul. Oke, kalau seumpama tapi udah mulai yagan juga. Belum, masih juganman dulu. Oh, juganman. Jadi kan kebetulan di pabrik saya ini operatornya full. Tapi karena pekerjaannya sedikit sulit, jadi memerlukan pembelajaran dulu beberapa lama. Jadi kita didatangkan sebelum mereka pulang. Nah, untuk disiapkan mereka pulang, kita ganti operator yang lama. Jadi ada 3 senior sekarang orang Filipina, 3-3-nya mau pada pulang bulan depan. Nah, kita gantinya. Kita jadi gitu. belajar dulu ya. Iya. Kalau seumpama udah menguasai, seniornya pulang, yang baru ini mengganti. Jadi gitu. Profesor yang kerja di pabrik saya itu bener-bener agak rumit kerjaannya. Oh rumit? Iya rumit. Deskripsi pekerjaannya itu gimana? Apa kita cuman kayak ya istilahnya banyak yang
mikir itu kerja di Korea itu pencet-pencet tombol doang. Nah, iya. Iya. Jadi jenis pekerjaan di Korea ini cukup banyak ya. Banyak, Nah, ada betul. yang kasar banget, ada capek, Betul. tapi untuk mikirnya nggak ada, Iya. maksudnya sedikit gitu ya. Iya. Ada yang kerjanya memang nggak terlalu berat, nggak terlalu kasar, tapi Mikir. pemikiran yang harus Iya. diperlukan. Nah di pabrik saya kebetulan mungkin secara fisik nggak terlalu capek, Iya. maksudnya nggak terlalu berat gitu ya. Iya, jadi nggak terlalu bermain tenaga lah Nah, istilahnya betul. kerjanya. Cuman di kepala Di ya. kepala, jadi kita harus mikir. Karena yang pertama barangnya kecil nih. Itu kita mainnya mili kan, 0, Sekian sekian gitu. mili gitu. Jadi itu kita yang pertama harus tahu ukurannya. Ukuran si barangnya. Nih, bentuknya. Iya, Nah, iya, di sini ada diameter, ada lebar ini, tinggi ini, tinggi ini, iya, banyak iya. kan. Iya, Nah, terus di mesin CNC itu juga banyak beberapa pisau. Ada jadi drill, kita pisau ini, kita harus Oke, tahu itu. harus menguasai itu juga Nah, ya. misal nih barang ini, kenapa bentuknya seperti ini dimakan oleh pisau nomor berapa? Yang ini dimakannya pisau berapa? Nah, kita harus tahu oke. itu. Jadi ketika nanti ukurannya berbeda, kita yang harus setting. Misal yang ini kurang berapa 0,00 sekian mili, kita yang setting. Tipis Yang offset itu banget kita itu ya. sendiri, bukan atasan. Kita sendiri. Jadi kita sendiri yang setting. Jadi ketika kita salah input di mesin, keluarnya itu nggak lama, 3 menit sekali itu keluar barang, atau 2 menit sekali ada keluar barang. Jadi kalau kita salah input, yang keluar salah terus. Otomatis bulayangnya banyak. Buliang ya. Nah, Buat teman-teman yang nggak tahu buliang itu barang reject teman-teman ya. barang rusak. Jadi barang rusak. Nah, biasanya CNC itu problemnya di situ ya. Betul. Banyak barang rusak. Kalau tempat saya alhamdulillah nggak ada barang rusak. Karena barang rusak bisa didaur ulang lagi. Ya, Jadi iya, bisa iya. masuk Recycle, lagi. ya, Iya. recycle. Jadi aman lah. Nah, kalau seumpama untuk apa ya? Kenyamanan lah kalau selama Fahmi dari awal nih selama 3 bulan untuk pabriknya, kenyamanan pabriknya gimana? Alhamdulillah untuk pabrik itu nyaman ya, karena orang-orang di pabrik juga alhamdulillah cukup baik. Cuman mungkin pertama datang itu Sajang mungkin ngelihat sampai mana mentalnya gitu. Jadi sempat kena press juga dari Sajang sendiri. Tapi untuk yang lainnya kayak Gong Jangjang, Kuajang, bahkan Isanim sendiri alhamdulillah cukup baik. Tapi untuk pertama kali mungkin baru datang itu sempat dipres sama Sajang sih ya. Jadi Sajangnya langsung ya? Sajangnya langsung. Jadi katanya memang Sajang itu sebenarnya jarang datang ke pabrik. Maksud bukan datang ke pabrik, masuk ke pabrik. Datang itu tiap hari, tapi ke kantor. Jarang ke pabrik. Nah, kalau ada yang baru katanya biasanya sering ke pabrik. Benar. Gitu. Jadi saya sempat kerjanya kan baru kerja nggak tahu ya gimana-gimananya. Akhirnya mungkin ada kesalah dan dia marah-marah dengan ya biasa bahasa yang kurang baik gitu ya. Tapi kata senior itu cuman biasanya pertama. Dia kalau nggak ada yang baru jarang-jarang ke pabrik kok katanya. Dan memang kalau dia ke pabrik itu bahkan sesuatu hal yang menurut kita nggak salah bisa salah menurut dia. Jadi emang karakter katanya, jadi nggak usah dipikirin lah. Jadi ya udahlah, alhamdulillah. Tapi senior baik dari Indonesia maupun dari Filipina, di pabrik saya ada Indonesia ada Filipina, alhamdulillah cukup baik semuanya. Untuk atasan juga alhamdulillah cukup baik. Jadi ya istilahnya mungkin atasannya cuma pengen kenalan lah dengan cara yang berbeda mungkin. Ini anak baru nih, kenalan dulu kita gitu ya mungkin ya. Berarti kalau untuk kayak seniornya juga aman semua ya? Alhamdulillah aman. Baik. Nah, kalau seumpama untuk ini sendiri di Korea Mi ya. Fahmi kan udah hampir 4 bulan nih di Korea. Udah kemana aja selama di Korea Mi? Gak kemana-mana sih. Sebenarnya saya nggak terlalu gimana ya, nge-explore juga sih ya. Cuman rutinitas saya nih ya kalau selama di Korea ini. Saya Senin sampai Jumat, untuk sekarang kan belum dapat overtime ya. Kadang senior kerja, Sabtu saya tetap libur kalau saya libur. Jadi Senin sampai Jumat kerja. Nah Sabtu itu sore pergi ke masjid. Nah kegiatan di masjid malamnya sampai subuhnya, sampai pagi di situ di masjid. Paling dari masjid minggunya itu berangkat ke Ansan buat badminton. Nah itu dia guys, makanya aku bilang dia termasuk aktif. Ya aktif ke masjid, aktif ke tempat olahraga guys. Insyaallah. Jadi kalau tempat aku ya
lumayan jauh gitu ya. Dan sebenarnya tergantung niat juga sih walaupun jauhnya. Sebenarnya saya tuh pengen banget olahraga gitu ya, biar ya seenggaknya pas kerja itu nggak terlalu cepet capek gitu. Cuman kalau libur tuh bawaannya ya udah pengen tidur sampai siang gitu. Betul. Itu betul. Kadang-kadang kita jadi ajang balas dendam. Iya betul. Ajang balas dendam. Soalnya kalau lagi kerja itu kadang kalau bangun tuh di tempat kerja tuh masih ngantuk gitu. Nanti kalau libur saya pengen bangun siang gitu. Tapi anehnya kadang malah nggak bisa sampai siang. Iya betul, karena memang kita terbiasa untuk bangun pagi. Begitu Jadi ya. ketika akhir pekan ya bangunnya seperti itu. Iya Meskipun kita pengennya lama lah gitu tidur ya tetap akan makanya terbiasa. Ya berarti kalau seumpama sekarang belum ada tempat-tempat yang spesial dituju gitu ya. Sebenarnya kemarin sempat ke Hanggang udah pernah. Oh Hanggang udah pernah. Terus pergi kemana ya? Paling ke apa namanya? Kemarin ke Gyeongbokgung udah. Oh, Gyeongbokgung. Iya. Kalau nggak salah itu teh pas aku nggak bisa ikut juga nya. Tapi waktu di Indonesia nih pernah ada keinginan nggak pas nyampe Korea pengen ke daerah ini gitu. Nah, alhamdulillahnya gini nih ya cerita. Ya. Saya itu dari Indonesia udah rencananya seperti ini. Saya kalau nyampe Korea, saya pertama yang harus saya cari adalah masjid. Nah, yang kedua adalah gor badminton. Dua itu. Oh, nggak pernah kepikiran buat saya ada tempat wisata ini itu enggak. Oh, enggak kepikiran, enggak ada. Saya cuma pikiran pertama masjid, kedua gor badminton, dua itu. Karena yang satu kebutuhan spiritual saya, betul. Yang kedua kebutuhan hobi saya. Nah, refreshing. Jadi dua itu yang benar-benar saya butuhin. Dan alhamdulillah nih ya, datang ke Korea minggu pertama emang nggak kemana-mana karena baru datang tuh Kamis, Jumat istirahat, pokoknya libur dulu deh. Minggu pertama nggak kemana-mana, minggu kedua langsung ke masjid. Wih, ke masjid aja katanya, ke masjid. Alhamdulillah diantarin senior ke masjid. Di masjid kenal sama orang yang suka badminton dibawa ke gor ke Ansan. Padahal masjid saya di Paran, di Hwasong kan. Tapi dia suka badmintonnya di Ansan. Akhirnya dibawa ke Ansan. Alhamdulillah jadi kurang dari sebulan saya udah dapat masjid dan tempat badminton. Terus selain di Ansan sini juga ada gor di daerah arah Chowam ya, di Sucheon Illi namanya, daerah Sucheon Illi. Itu ada juga gor badminton. Tapi itu gabung sama orang Korea. Saya sesekali suka main ke sana juga. Cuman tapi pemain-pemainnya luar biasa itu, banyaknya pelatih. Tapi kan jadi kita banyak ilmu kan. Betul. Jadi untuk apa ya, motivasi buat kita. Wah, ternyata bagus-bagus gitu kan. Wah, tapi luar biasa ya, maksudnya bisa begitu cepat dikasih gitu ya. Saya pengen ini langsung terwujud gitu ya. Karena mungkin ya ini berhubungannya sama langsung sang pengatur skenario. Jadi langsung dikasih. Kalau yang lain kan biasanya pengen jalan-jalan ke sini tempat wisata gitu. Jadi dari Indonesia memang nggak ada kepikiran. Saya itu cuman akan pergi ke suatu tempat wisata di sini kalau ada yang ngajakin. Oh gitu ya. Ini ayo pergi ke sini. Ya. Kalau nggak ada kegiatan, nggak ada dan ada waktu gitu ya udah ayo. Jadi nggak ada kepikiran buat pengen di sini nggak ada. Wow. Cuman masjid sama badminton. Doang gitu sih. Luar biasa guys. Wah mantap sekali ya. Nah kalau seumpama dulu nih Mi, sebelum ke Korea, itu kesibukan di Indonesia apa? Nah sebelum ke Korea ini saya kerjanya jadi asisten pribadi seorang bos ya. Wah mantap. Jadi bos saya sebelumnya ini yang di Indonesia salah satu inspirator juga buat saya sih ya. Karena dia salah satu entrepreneur muda. Oh gitu. Kelahiran 88 tapi mungkin penghasilan per bulannya kurang lebih bisa 300 juta lebih. Per bulan? Per bulan. Wow. Itu usahanya banyak banget, dia punya skincare kayak namanya Bunkos. Jadi teman-teman yang ya punya istilahnya ingin merawat wajah ya gitu ya, atau badan juga itu klinik. Nah, jadi itu ada skincare klinik namanya Bunkos di Antapani. Itu pemiliknya Bos Gary. Wah, terbaik Bos Gary pokoknya. Terus dia juga punya produk kecantikan juga. Terus punya JNT. Wah, JNT ekspedisi.
dia 5 kalau nggak salah. Wah mantap, pokoknya inspirasi banget. Jadi intinya kesibukannya jadi asisten dia. Nah asisten, jadi saya kan dia punya asisten pribadi 2. Yang satu fokus buat dampingi dia kalau pergi kemana-mana, jadi nyupirin mobilnya dia pergi kemana-kemana. Kalau saya fokusnya di kantor, jadi kalau ada keperluan segala sesuatu di kantor, dianya nggak ada, saya yang backup. Yang backup. Terus kalau ada meeting, saya jadi notulennya karena beliau pelupa. Ya, oh gitu. Jadi saya yang nulis apa-apa. Jadi kalau misal meeting selanjutnya, nanya dulu, ini bahasan kemarin apa aja, biar dibahas lagi. Jadi kalau nggak ada mungkin dia lupa apa bahas apa. Kayak gitu. Tapi seharusnya udah nyaman dong dengan pekerjaan nyaman itu. Banget. Kenapa ada kepikiran buat ke Korea? Nyaman banget sih ya kerjaan sama bos ini, nyaman banget. Cuman ya memang kita tahu sendiri ya, penghasilan di Indonesia itu nggak sebesar ketika kita pergi ke sini ya. Oke. Meskipun kerjaannya nggak senyaman waktu kita di Indonesia. Cuman kan kondisi saya juga udah berumah tangga, saya punya rencana ini itu. Jadi berjuang dulu lah di sini. Gitu. Kalau soal kenyamanan, wah enak di rumah. Enak di rumah ya. Dong. Kerjaan enak. Udah deket keluarga gitu kan, kerjaan udah nyaman gitu kan. Cuman ya balik lagi, namanya kita punya suatu planning planning gitu kan. Dan kayaknya kalau di Indonesia itu agak berat ya, kalau seumpama kita mau ngejar kayak penghasilan di Korea gitu ya. Ya walaupun balik lagi resiko kerja di Korea, betul. Ya, kita nggak pernah tahu. Betul kata orang-orang, tidak seindah foto profil. Tak seindah foto profil. Ya buat teman-teman yang belum datang ke sini nih ya, kalau datang ke sini terus merasa pengen pulang lagi, jangan kaget. Itu cuman sindrom Korea. Iya. Sindrom Korea. Jadi, kebanyakan kan kayak gitu. Iya, betul. Datang Indonesia pengen pulang lagi. Betul. Tapi biasanya cuman 1 bulan 2 bulan deh. Tapi misalnya mungkin bisa adaptasi. Itu sindrom Korea kayaknya, karena banyak banget sih yang kayak gitu. Itu dia adaptasi sebenarnya, betul. paling pas waktu untuk pertama ini. Oh ya, buat teman-teman juga yang yang daerah Hwasong ya, yang mau kegiatan di masjid, bisa datang ke masjid tiap Sabtu sore. Itu pasti ya Sabtu malamnya, malam Ahad pasti ada kegiatan di masjid. Itu beda-beda tiap malam Ahad beda-beda. Ya daripada di rumah gitu kan ya, diam-diam produktif dan melatih spiritual juga kita buat lebih kuat di sini, karena bukan cuma mental sih ya, spiritual kita juga di sini diuji mungkin 2 kali lipat di sini, karena kita kan di sini bukan dominan muslim ya. Betul. Nah, kita minoritas di sini, minoritas. Tapi kita harus tetap jadi muslim dimanapun kita berada. Betul. Jadilah PMI yang taat. Mantap guys. Nah, itu buat teman-teman ya. Siapa tahu yang daerah Hwasong sekitarnya atau di mungkin Masjid Darussalam namanya. Darussalam di Paran. Itu kayak pesantren saya dulu di Subang. Iya. Namanya Masjid Darussalam di Paran. Itu bangunannya udah pribadi, bukan nyewa. Oh gitu. Bangunannya udah pribadi, jadi nyaman banget, dikelolanya juga sama orang Indonesia. Jadi insya Allah nyaman banget, orang-orangnya baik-baik banget, masya Allah. Tapi setahu saya sih di sini juga sama aja sih. Di sini juga bagus masjid. Jadi hampir tiap daerah juga punya masjid, biasanya ada masjidnya, dan orang-orangnya baik-baik kok, insya Allah. Jadi dimanapun Anda berada, ke masjid aja. Dan di masjid itu jangan lupa, di masjid itu bisa jadi pusat informasi loh. Kita butuhin informasi apa, biasanya ada di masjid. Adanya, betul. Saya juga kemarin sempat adalah yang saya butuhkan informasi dan kebetulan dapat di situ. Pasti. Iya. Insya Allah pasti. Nah, Mi, udah di Korea selama 3 bulan lebih. Ada makanan Korea yang disuka nggak? Atau jadi, wah ini ternyata cocok nih sama saya nih. Jadi gini ya, dari saya itu memang dari dulu nggak suka makanan yang yang merah-merah yang berbumbu. Kare segala macem kayak gitu nggak suka. Jadi saya sukanya itu yang bening-bening. Saya nggak suka pedas. Nggak suka pedas juga. Oh iya betul. Saya juga nggak suka pedas. Jadi gimana ya? Sebenarnya bertolak belakang dengan makanan khas Korea ya, yang kebanyakan ada di Korea. Korea kan banyaknya yang merah-merah kayak gitu yang pedas-pedas. Kayak tteokbokki, jadi kimchi. Betul. Nah, jadi yang paling cocok buat saya itu kalbitang. Kalbitang, iya. Bening gitu kan. Indonesia juga ada kan istilahnya kayak sup iga gitu ya. Betul. Nah, itu yang paling cocok buat saya itu. Iya.
Oh. Jadi jarang makan yang aneh-aneh sih. Jarang makan yang aneh-aneh. Tapi alhamdulillah kalau saya selama itu nggak terlalu pedas dan saya masih bisa makan, saya makan. Meskipun kok aneh banget sih ini makanan apa, ya udah makan sama saya bisa makan. Okay. Kalau pedas cuman kalau pedas ya saya nggak bisa makan gitu aja. Jadi emang dari dulu nggak suka Nggak pedas? suka pedas. Oh iya. Meskipun keluarga saya hampir semuanya suka pedas, saya juga gitu? nggak suka pedas. Ya. Mi, pertanyaan terakhirnya, ada goals yang mau dicapai nggak untuk deket-deket ini, waktu deket ini? Waktu dekat-dekat ini. Iya, jadi goals yang mau dikejar nih saat ini apa? Punya tabungan yang banyak, cuti gitu, buat bisa cuti atau pengen punya apa sesuatu yang dikejar gitu? Atau mungkin ini yang lagi diiniin kayak hobi badminton. Oh, saya pengen jadi atlet badminton di Korea gitu. Kayak ini siapa namanya? Siapa? Asnawi ya, dia kan di bola gitu, Fahmi iya, di iya. badminton gitu, mungkin kan. Wah kak, enggak sih ya kalau ke situ soalnya saya juga main gak bagus-bagus banget. Ayo, sih, jangan. itu hobi doang. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu kan ya, lagi main-main ada yang tertarik, oh kamu saya tarik aja ke klub Cuman kalau saya. pertandingan yang biasanya khusus kebanyakannya orang Indonesia ikut ya ikut di sini juga. Kemarin juga ikut di Chonan Masjid At-Taqwa yang ngadain, Iya. memperingati 17 Agustus ikut juga, tapi belum dapat peringkat satu sih. Ya, yang penting istilahnya ada usaha dulu kan. Iya, tapi yang penting hobi sih lebih ke hiburan aja sebenarnya. Nah untuk goalsnya Nah, untuk goalsnya sendiri kan kontrak pertama kita di sini 3 tahun ya kebanyakan. 3 tahun. Nah, 3 tahun. Jadi Apa itu? Aduh. Nah, 3 tahun. Jadi sebenarnya saya nggak ada niat untuk memperpanjang ke 1 tahun 10 bulan itu yang setelah 3 tahun nggak ada rencana untuk sekarang, nggak ada rencana. Jadi saya ingin memaksimalkan yang 3 tahun ini. Mungkin untuk tahun pertama nabung, tahun kedua investasi, betul, itu harus. tahun ketiga baru saya mencoba untuk usaha yang harus saya jalankan di Indonesia apa. Jadi ada target itu ya. Iya, usaha yang harus saya jalankan karena kan kita memang dapat uang di sini banyak. Cuman uang itu kalau memang kita tidak jalankan habis. Betul. Jadi Jadi bagaimanapun sebanyak apapun yang kita bawa dari sini, kalau manajemen keuangan kita di Indonesia kurang baik buruk, itu akan habis lagi nantinya. Dan saya itu sangat menghindari untuk pergi lagi ke sini ya. Karena saya itu sebenarnya orang yang gak mau jauh sama keluarga. Jadi kalau saya tuh ya, saya memang hobi traveling di Indonesia. Kadang main jauh, tapi kalau udah lewat seminggu kadang-kadang udah pengen pulang dulu. Nggak mau. Jadi udah nggak mood aja liburan juga kalau udah seminggu lebih, 2 minggu tuh udah maksimal banget, udahlah pulang gitu. Jadi ini udah harus pulang hebat dulu. Ya di Korea ini ya. Nah, jadi kayak melabrak karakter saya sendiri sebenarnya ke sini. Cuman karena punya target, punya goals itu saya gak apa-apa lah berjuang dulu di sini gitu kan. Nah, itu jadi mungkin tadi goalsnya kayak goalsnya gitu itu sih. ya. Jadi kalau kayak kayak bikin rumah, punya kendaraan segala macam ya itu ada di salah satu planning itu kan. Jadi tapi untuk sekarang kan saya masih di sini gitu ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu kan sifatnya apa ya? Konsumtif. Konsumtif. Jadi nanti mungkin pas deket-deket mau pulang baru berpikiran ke sana. Kalau sekarang yang produktif dulu deh, yang memproduktifkan uangnya dulu. Siap, benar. Jadi jangan sampai uangnya berhenti ya. Betul. Harus terus berjalan. Kalau bisa selama kita di sini udah ada pengolahan di sana ya. Betul. Cuman kadang-kadang kalau kita punya rencana nih jalanin, kalau punya orang yang dipercaya di Indonesia itu bagus. Iya. Nah, itu bagus. Cuman tetap kalau kita yang punya rencana, kadang-kadang kalau kita yang nggak turun langsung itu nggak maksimal. Iya, betul. Oke guys, jadi itu dia perbincangan kita dengan Popah Muda. Tapi sekarang udah kangen banget ya sama banget lah. Anak saya baru 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Udah lari-lari. Wah. Lagi. Berarti beda setengah tahun ya? Iya, sama anak. Bang Indra dikit. Saya baru setahun kemarin bulan Agustus anak saya. Tapi sekolah kayaknya seangkatan ya, kayaknya. Kalau sekolah seangkatan. Anak saya udah lari sana sini juga soalnya. Iya. Padahal kemarin pas ditinggal itu masih saya gendong, masih saya ini. Anak saya udah
Udah lari-lari, udah lari-lari jadi ya? waduh kangen banget. Iya betul. Lagi ininya apa? Aktif lah. Nempel-nempelnya ya. Wah, pokoknya luar biasa lah. Oke, tetap semangat ya. Siap. Kita harus tetap semangat. Kita harus Para tetap papa muda ini semangat. berjuang ya demi kita juga kan sama keluarga gitu. Oke, Fahmi, terima kasih waktunya. Mantap. Buat teman-teman juga terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Amin. Dan sekali lagi buang sesuatu yang negatif dari video-video saya, nggak usah diikutin lah istilahnya, itu buang jauh-jauh aja. Tapi banyak yang bermanfaat kok, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi channel Bang Indra ini kalau yang butuh informasi tentang Korea ini bermanfaat sekali ya. Jadi alhamdulillah. Subscribe ya. Amin. Dukung terus supaya kontennya lanjut terus. Amin. Menabarkan informasi yang bermanfaat. Amin. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.